AI writing atau artificial intelligence writing, ya bahasa gampangnya ya kecerdasan buatan untuk menulis lah gitu. Arti dalam bahasa lebih simpel lagi yaitu adalah sebuah mesin, sebuah komputer yang dapat menghasilkan sebuah tulisan seperti layaknya penulis, walaupun nanti kita akan bahas ya seberapa akurat, seberapa dekat si AI ini dapat disebut sebagai tanda petik penulis ya, penulis digital atau penulis virtual gitu ya. Nah, kita akan bahas banyak hal mengenai AI writing, satu hal yang terus terang saya pun juga baru pelajari teman-temannya. Kemarin-kemarin saya nggak terlalu paham mengenai AI writing ya, sedikit tahu, makanya 2 hari lalu saya bahas sekilas lintas aja gitu. Dan karena ternyata antusias teman-teman untuk mengetahui hal ini cukup besar ya, saya akhirnya belajar lebih jauh lagi mengenai AI writing ya. Dan ya ternyata ya cukup ini juga surprising juga gitu. Kalau untuk AI atau artificial intelligence di bidang lain saya cukup tahu ya, sedikit tahu lah gitu. Yang pasti tahu kan kita adalah kita ada sekarang generasi penerusnya dari Mbah Google ya. Kalau Mbah Google kan sudah cukup lama, sudah cukup sepuh ya. Walaupun saya rasa masih tetap efektif sih. Terus terang saya menulis buku saya lebih mengandalkan Mbah Google ya. Nah, tapi kan Mbah Google sekarang udah punya anak nih, si Om sekarang kita panggil. Nah, si Om ini namanya Om GPT Chat GPT ya. Itu sebetulnya adalah AI juga, artinya sama dengan tugasnya si Mbah Google. Tapi Mbah Google kan kita mencari suatu bahan, Mbah Google itu mencari referensi website-website, artikel-artikel yang sesuai dengan yang kita minta. Tetap kita harus membaca artikel-artikel tersebut, kemudian memilah-milahnya dan menyusunnya menjadi suatu tulisan gitu ya. Nah, kalau si Om ChatGPT ini dia lebih canggih lagi gitu ya. Maklum ya, udah generasi milenial kan si Om ChatGPT. Jadi ya dia kita menanyakan sesuatu, dia akan memberikan jawaban yang adalah rangkuman dari artikel-artikel yang kalau kita googling itu kita harus baca sendiri ya kan. Tetapi kalau si Om ChatGPT itu baik ya, dia bisa mau membacakan semua artikel kita, kemudian artikel yang kita minta itu akan dia ringkas menjadi sebuah tulisan. Bahkan tidak hanya sekedar jawaban cukup pendek, kita bisa meminta dia untuk membuat jawaban panjang sampai sebuah essay ya, kurang lebih paper pendek lah gitu ya, beberapa halaman informasi yang kita minta gitu ya. Sebaik itu tanda petik ya si Om ChatGPT ya. Saya terus terang untuk AI baru tahu seperti itu ya, udah cukup lama. Kemudian selanjutnya saya tahu AI itu adalah dipergunakan dalam dunia desain ya. Jadi kan sebetulnya di dunia desain itu dulu eksklusif sekali ya, milik desainer grafis ya. Karena apa? Ya karena untuk mempelajari software-software di bidang desain itu sangat kompleks ya. Kalau kita tahu grup Adobe lah gitu ya, itu berbagai macam nama Adobe itu, dari mulai pengolahan foto, pengolahan video, pengolahan efek, segala macam itu mereka banyak sekali softwarenya, dan softwarenya sangat canggih ya. Kapasitasnya aja pun sampai untuk seluruhan software tersebut kalau nggak salah sampai puluhan giga gitu kapasitas aplikasinya sendiri. Dan spek yang diminta untuk komputer untuk mengolah aplikasi tersebut juga aplikasi yang sangat mahal ya, komputer yang sangat canggih gitu. i5 aja belum tentu bisa, minimal i7 ya. Kalau bahkan mungkin i9 ya, walaupun jarang, bisa jadi itu nantinya speknya seperti itu gitu. Nah, makanya itu benar-benar kemampuan eksklusif ya dari seorang desainer grafis ya. Nah, sekarang dengan adanya AI itu tuh kan dia punya banyak koleksi. Ya sama dengan si Om ChatGPT tadi ya, kenapa dia bisa menjawab pertanyaan kita, membuat kita sebuah tulisan atau bahkan esai itu ya karena dia mempunyai informasi sangat banyak yang telah diinput ke dalam tanda petik otaknya dia ya, ke prosesornya AI itu gitu. Jadi dengan sekian banyak informasi dia bisa mengolah suatu informasi jadi suatu rangkuman informasi. Sama dengan di bidang desain, dia sudah dicekokin istilahnya oleh pembuatnya, sudah di input berbagai macam format desain, sehingga ketika ada permintaan untuk membuat desain, dia tinggal menceplok-ceplokannya saja dari format-format yang ada. Misalnya kita minta, tolong saya dibuatkan avatar saya seperti di Mars,
terlihat di belakang saya adalah sebuah kapal ruang angkasa dan saya berada di kokpitnya. Saya adalah kapten dari kapal ruang angkasa tersebut. Tolong dibuatkan gambaran saya seperti apa. Ini foto saya. Nah, karena AI untuk desain itu udah punya gambar-gambar desain untuk pesawat ruang angkasa, udah punya gambar-gambar desain mengenai gambaran futuristis dari planet Mars misalnya, udah punya gambaran mengenai sebuah kokpit pesawat ruang angkasa seperti apa, gambar awak-awak kapal pesawat ruang angkasa seperti apa, ya dia tinggal mencerna permintaan kita, kemudian semua desain-desain yang sudah ada terkait dengan kita minta, dia gabungkan menjadi satu gambar gitu, dan dia dengan otomatis juga akan merapikannya. Jadi kan kalau sekedar menceplokkan gambar-gambar mungkin terasa aneh ya. Nah, dia dengan kemampuannya bisa mengatur sehingga gambar-gambar yang dia ceplokkan dalam satu format gambar, dalam satu kanvas gambar itu menjadi gambar yang relevan gitu untuk sesuai dengan kita minta. Nah, itu saya terus terang baru tahu AI itu selama ini adalah ChatGPT dan juga AI untuk desain termasuk juga